Pace bene, masih di mea culpa, para sahabat yang baik. Bacaan hari ini mengingatkan kita untuk berdoa. Dalam situasi sulit, secara khusus dalam situasi coronavirus, pandemi ini, di mana kita hanya bisa bertahan tanpa sanggup menyerang, tanpa sanggup melihat di mana dia berada sehingga kita bisa menghindar. Akhirnya kita harus mencari kekuatan. Satu-satunya kekuatan menjadi pengaduan terakhir kita dengan berdoa. Dengan berdoa. Bacaan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya bertekun dalam doa. Sekurang-kurangnya dalam bacaan pertama, dalam Kisah Rasul bab 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Para rasul sepulang dari melihat Yesus naik ke surga, mereka akhirnya kembali bersama untuk berdoa. Karena dengan berdoa mereka menemukan kekuatan. Mereka menjadi satu dengan hati yang sama. Hati yang sama mengharapkan kehadiran Tuhan. Kehadiran Roh Penghibur itu. Maka saya pikir dalam situasi sulit kita, ketika kita merasa tidak ada harapan, apalagi dikatakan coronavirus will never go away. Coronavirus tidak akan pernah hilang. Coronavirus ini mungkin akan tetap selalu berada bersama kita. Apakah kita hilang harapan? Apakah kita tidak punya alasan lagi untuk bergembira? Apakah kita tidak punya alasan lagi untuk bersemangat menjalani hari demi hari meskipun kita tidak tahu bahaya apa yang ada di depan kita? Kita masih tetap punya alasan untuk bisa bergembira, untuk tetap memiliki joy, sukacita di dalam hidup. Saya pikir dengan berdoa dan dalam bacaan Injil dengan sangat tegas di kalimat pertama dikatakan Yesus menatap langit dan berdoa. Yesus sendiri yang adalah Allah Sang Putra menunjukkan teladan kepada kita bagaimana manusia seharusnya menghadapi situasi hidupnya. Menyampaikan keinginan hatinya, menyampaikan apa yang ada dalam hatinya, yaitu dengan berdoa. Kita memiliki cara berdoa kita masing-masing. Katakanlah ada dua pribadi, ada dua bersama. Dua pribadi bisa secara dengan hafalan, bisa dengan dua spontan, bisa dengan dua batin saja, bisa dengan mengulang kata-kata yang sama dengan satu mantra. Yesus, Yesus, Yesus. Setiap orang memiliki ketertarikannya masing-masing pada salah satu cara. Ada orang yang rebah di tempat tidurnya, di sana ia mengaduh dan meneteskan air mata. Itu juga sebuah doa. Ada orang yang senang duduk tenang, meletakkan telapak tangannya di atas kakinya, di atas pahanya, dan dalam diam dia menikmati doa. Ada orang yang suka dengan musik. Ada orang yang suka dengan doa hafalan, dengan doa Salam Maria, Bapa Kami, kemuliaan. Ada banyak devosi sebagai bentuk doa yang mengantar kita pada hubungan yang intim dengan Allah. Dalam situasi sulit semacam ini, ternyata kita membutuhkan sahabat yang sungguh bisa memberi penghiburan kepada kita. Dan kita bisa dapatkan itu dalam doa. Para sahabat, tidak jarang kita menjadi malas dalam doa. Kita tidak tekun dalam doa. Saya alami. Atau kita berdoa bukan karena dorongan dari dalam hati sendiri. Dan dalam segala keterbatasan ini, ketidaksanggupan kita untuk tekun, ketidaksanggupan kita untuk fokus, karena banyak yang kita hadapi. Kebutuhan hidup sehari-hari, persoalan dengan orang-orang terdekat.
ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh berita-berita, informasi yang kita tangkap, sehingga kita tidak sanggup untuk fokus dalam doa. Dan supaya kita fokus dalam doa, kita juga rasanya perlu juga berdoa. Saya pikir dan saya rasa dengan mengatakan kita menatap ke langit, bukan karena di atas langit sana terutama, tetapi menunjukkan kita ada di titik yang rendah. Dan sadar karena kita berada di titik yang rendah, kita meminta kepada sesuatu yang tinggi. Apa yang kita minta? Perlindungan, pendampingan, penghiburan. Supaya kita tidak merasa sepi, supaya kita tidak merasa sendiri menghadapi kesulitan kita. Semoga kita semakin bertekun dalam doa, dalam rumusan doa apapun yang kita miliki. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku. Berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Amin. Pace bene.